sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Novita Mulia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Munawarman dengan nomor induk mahasiswa 2205027651. Video pembelajaran saya kali ini diperuntukkan untuk uji kinerja mahasiswa PPG yang dilaksanakan di SMA Islam Terpadu As-Sohwah, Kabupaten Berau. Pada materi teks negosiasi elemen menulis dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dalam kurikulum Merdeka. Demikian video perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat pejuang-pejuang pemuda Islamnya nampak gitu ya dari Allahu Akbarnya. Ya, teman-teman, kita hari ini akan mempelajari teks negosiasi, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu silahkan kita berdoa dulu agar lebih berkah. Kakak Dafa, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Dava, semoga teman-teman dengan diawali dengan doa, kita bisa lebih fokus dan nangkap materinya. Ya, hari ini ada yang tidak hadir teman-teman? Hadir semua. Ini ada bangku kosong, bangkunya siapa ya? Oh, Agi kemana tadi? Ke UKS. Oke, mari kita doakan semoga Agi bisa lekas sehat kembali. Amin. Ya. Kita lanjut. Hari ini kita bahas teks negosiasi lanjutan dari yang kemarin. Untuk capaian pembelajaran hari ini adalah capaiannya menulis. Berarti setelah ini teman-teman akan ada produk yang teman-teman hasilkan penulisannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah mengalihwahanakan teks berbentuk dialog. Berarti akan ada teks berbentuk dialog yang akan teman-teman alihwahanakan menjadi teks bentuk naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang runtut. Begitu ya. Indikator tujuan pembelajarannya juga sama, peserta didik mampu mengalihwahanakan teks dialog negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk naratif, secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang runtut. Setelah ini, ketika teman-teman bisa mengalihwahanakan, berarti pembelajaran kita berhasil. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kira-kira ini ilustrasi apa ya? Ada yang tahu gambar apa ini? Siluet apa ini? Silakan angkat tangan. Ayo. Silakan bersuara. Ayo. Ini ilustrasi tentang apa? Yang kalian lihat apa sih di gambarnya? Coba Kak Bima, apa yang Kak Bima lihat? Melakukan negosiasi terhadap satu sama lain. Mereka sedang melakukan negosiasi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Bima. Coba Kak Aini, yang Kak Aini lihat itu gambar tentang apa? Tentang membicarakan sesuatu gitu saja. Oke, dua orang yang membicarakan sesuatu. Oke, dua orang yang membicarakan sesuatu. Apakah mereka bernegosiasi? Sepertinya, iya, bisa jadi. Ya, ketika kita tahu apa yang mereka bahas, maka kita bisa tahu tema mereka apa gitu ya. Tapi, kalau ini kita katakan sebagai dua orang yang sedang ngobrol, boleh? Boleh. Kalau berdiskusi, bisa. Merencanakan sesuatu, bisa. Berarti ini bisa banyak jawabannya ya, bercabang. Belum tentu negosiasi, tapi mungkin ini bisa menjadi mereka bernegosiasi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini,
Ada dua orang lagi, dia jabat tangan, kemudian ada tanda centang. Terus ada grafik dan ada apa itu? Lampu. Kira-kira gambar tentang apa ini? Menurut yang saya lihat, itu mereka seperti sedang menyepakati sesuatu. Menyepakati Sesuatu. Tanda lampu kira-kira apa, Kak? Sebuah ide. Ide, kemudian tanda grafik apa, Kak? Apa ya? Keuntungan, sebuah keuntungan. Keuntungan. Masya Allah. Ada yang menyanggah jawaban Kak Dafa? Cukup, benar. Iya, itu benar. Jadi ini adalah gambar dua orang yang bersepakat tentang sesuatu. Satu orang punya ide, dan yang satunya lagi dia meraih keuntungan. Berarti bisa jadi ini adalah perniagaan ya. Yang punya ide diuntungkan karena dia dibayar idenya, yang satunya punya modal. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang ini gambar apa? Silakan. Boleh angkat tangan? Tentang apa? Ada, itu apa sih, puzzle ya? Puzzle, kemudian ada tulisannya win, satunya lagi win. Yang biru win, yang merah win. Bagaimana? Angkat tangan boleh? Ayo. Oke, Dafa lagi, silakan. Itu seperti dua orang yang sama-sama meraih keuntungan. Oke, sama-sama meraih keuntungan. Iya. Ada kaitannya dengan gambar sebelumnya? Ada. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi teman-teman, ini sebenarnya wujud lain dari maksud yang sebelumnya tadi. Gitu ya. Satunya untung dan satunya juga untung. Begitu. Jadi ini kesepakatan yang saling menguntungkan. Berarti bukan seperti parasit ya. Dia ada simbiosis mutualisme di sini. Biologi lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana pengalaman Anda? Pernahkah kalian membeli suatu barang di pasar atau toko melalui proses tawar-menawar? Ibu-ibu, coba yang punya toko nih, silakan Kak. Pernah nggak ada yang nawar di toko? Pernah saja. Pernah. Bagaimana cerita singkatnya? Dia mau beli apa? Dia mau beli beras yang 10 kilo. Cuma harganya mungkin 110, itu bagi dia kemahalan saja. Jadi dia ditawar mungkin jadi 90.000. Kemudian setelah ditawar, gimana? Setelah ditawar hasilnya yang punya toko oke nggak? Oke saja. Melihat mungkin ekonomi dari dia juga tidak, dia kurang mampu juga saja. Jadi saya sepakati. Oke, Oke. dibeli 90.000. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, cerita dari Kak Ari ini tadi tentang orang mau beli beras di tokonya dengan harga 110.000, tapi orang tersebut mengajukan penawaran, kemudian ditawar 90.000, akhirnya disepakati harganya 90.000, begitu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah itu negosiasi tadi hari ini? Iya. Oke, nanti kita lihat apakah benar. Kemudian, apakah kalian pernah memenuhi permintaan seseorang dengan terlebih dahulu mengajukan persyaratan tertentu? Siapa yang pernah melakukan ini? Memenuhi permintaan seseorang, tapi sebelumnya kalian ngasih syarat. Coba, silakan. Sepertinya saya pernah. Coba, Dafa, silakan. Jadi saya pernah
ditawarin sebuah HP, tetapi dengan syarat saya harus masuk ranking 3 besar. Ranking 3 besar. Iya. Dan alhamdulillah dapat HP-nya karena berhasil dapat ranking 2. Oke, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya dapat ranking 2 ya. Oke, jadi sebentar. Kita lihat. Hari ini beli beras, dia jual ya. Jual beras 110.000, ditawar 90.000, kemudian deal. Dava minta HP, harus 3 besar, dapat 2 besar, dapat HP gitu ya. Oke. Terakhir, saat terdapat konflik atau masalah dengan teman atau saudara, kemudian kalian pernah menyelesaikannya dengan perundingan atau kesepakatan? Sama adek nih biasanya nih, rebutan apa sama adek, terus berunding. Ada yang punya pengalaman ini? Ada? Bagaimana? Ayo, ada nggak? Ada yang mau cerita? Coba Fatan gimana? Fatan ini yang dia 3 bersaudara cowok semua. Pasti nggak akur banget kan? Akur sih, tapi nggak banget. Coba ceritakan Fatan, pernah nggak? Cerita aja, dia malah negosiasi. Kita lihat nanti. Jadi kan pernah kelahi lah karena hal sepele, mungkin karena nggak bagi tugas ngerjain apa ya, Oh iya, tugas di rumah ya. dia terbagi rata. Ya. Kemudian Kemudian kan saling marah-marahan tuh. Jadi saya apa ya, kayak nawarin sesuatu biar dia pengen maafan gitu. kira-kira apa yang kamu tawarin? Kasih es krim jatahmu. Iya, makanan. Oh gitu, Iya. makanan ya? Iya. Biasanya makanan. Oke. Ya. Dan akhirnya ya dimaafin gitu. Yang biasanya Hmm. masuk ke perangkap itu ada atau kakak? Kakak. Kakak. Hmm. Oh, kakaknya yang baik kok. Baik. Kelahi masalah job di rumah ya. Oke, job di rumah. Bagi job rumah. Terus ditawarkan makanan agar mau dibagi job gitu ya. Akhirnya dia mau. Walaupun awalnya gontok-gontokan. Oke. Ya, teman-teman. Contoh pertama, apakah ini negosiasi? Iya, karena apa? Ada penawarannya, ada kesepakatannya, begitu. Baik. Yang kedua, apakah ini negosiasi? Cerita Dava, apakah negosiasi? Dava mengajukan handphone, kemudian orang tuanya memberikan syarat, menawarkan syarat, begitu ya. Kemudian Dava menyepakati syarat itu. Oke, negosiasi? Oke, negosiasi. Yang terakhir, apakah itu negosiasi? Negosiasi juga. Ada tugas yang mau dibagi, kemudian ditawarkan kalau mau dapat tugas itu nanti dikasih ini. Gitu ya. Akhirnya disepakati. Oke. Apakah negosiasi harus berakhir dengan kesepakatan? Siapa yang bilang iya? Angkat tangan. Apakah negosiasi harus berakhir dengan kesepakatan? Kalau iya, angkat tangan. Kalau tidak, turunkan tangannya. 1, 2, 3. Tidak. Tidak. Harus sepakat atau tidak? Harus berakhir dengan kesepakatan atau tidak?
Iya tidak? Kita lihat. Oke. Berarti jarang ke pasar nih. Negosiasi paling banyak di pasar ya. Baik teman-teman, kita lihat. Ini kita ulas kembali yang kemarin. Struktur negosiasi ada berapa? Ada 4. Coba Kak Jahizah. Orientasi bagaimana Kak? Orientasi orangnya, tempatnya, ya kan sih? Iya. Yang pengajuan apa yang kita tawarkan, penawaran apa yang orang tawarkan atas pengajuan kita gitu. Terus persetujuan antara kita dan dia, iya gitu. Kita sama orang yang melakukan penawaran sepakat Akan sesuatu. Oke. Baik, terima kasih Kak Jahizah. Tepuk tangan dulu dong. Iya, tadi sih saya mau tanya orientasi aja, tapi sudah diborong, enggak apa-apa. Baik, orientasi berarti ini bagian awal ya, awal dari negosiasi, entah itu memperkenalkan latarnya, atau misalnya dia langsung ke bagian awal. Pak, ini harganya berapa misalnya, itu orientasi. Diawali dengan apa, begitu ya. Atau, Pak, HP ku udah rusak nih, itu orientasi, begitu ya. Nah, kemudian ada pengajuan. Berarti apa yang diajukan oleh orang yang mengajukan negosiasi itu. Setelah itu ada penawaran, apa yang ditawarkan balik, persetujuan. Persetujuan di sini teman-teman, setuju untuk iya atau setuju untuk tidak. Tapi sama-sama setuju nih. Berarti persetujuan ini tidak harus selalu iya ya. Bisa jadi negosiasinya dibatalkan karena atau negosiasinya berakhir dengan ketidaksetujuan, begitu ya. Akhirnya dia tidak jadi beli HP atau misalnya akhirnya dia nggak jadi beli beras kayak gitu. Tapi tetap ada persetujuan. Dengan harapan kedua belah pihak yang bernegosiasi itu saling untung, tidak ada yang dirugikan, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya unsur kebahasaan teks negosiasi. Ini sudah kemarin. Coba pronomina. Apa itu pronomina? Silakan Kak Dava. Pronomina itu sebuah kata ganti benda, orang, dan tempat dalam sebuah kalimat. Oke, contoh Kak. Contoh apa? Kalau kata ganti orang pertama itu saya, aku. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya, aku, kamu, dia itu semua pronomina. Itu ya. Itu juga termasuk pronomina. Kemudian kalimat langsung. Yang seperti apa kalimat langsung itu? Silakan angkat tangan. Kalimat langsung. Coba Kak Idris. Contohnya kayak misalnya kalimat orang tua kayak tolong ambilkan kunci gitu maksudnya di rumah. Itu termasuk kalimat langsung? Iya, sepertinya. Oke, sepertinya. Nggak apa-apa, yang penting menjawab dulu. Apakah benar teman-teman? Tolong ambilkan kunci. Itu termasuk kalimat langsung atau tidak? Iya. Kalimat langsung ketika dia ditambahi dengan pinta ibu kepadaku. Gitu ya. Kan kalimat langsung berarti kalimat yang langsung dituturkan oleh narasumber atau si penutur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya begini. Tadi Ibu Ika bilang, Dava, ambilkan LCD di kantor. Apakah itu kalimat langsung? Langsung. Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini. Tadi Ibu Ika meminta Dava untuk mengambilkan LCD di kantor. Itu kalimat langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Bisa ya? Paham ya? Oke. Kalimat deklaratif itu seperti apa? Silahkan Zulfa. Nyari-nyari Kak. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya memberikan suatu penjelasan tentang suatu peristiwa. Penjelasan tentang suatu peristiwa. Iya. Memberikan Informasi. yes, informasi. Kalimat deklaratif kalimat yang memberikan informasi atau menjelaskan tentang suatu peristiwa.
Contohnya bagaimana? Kalimat deklaratif. Apakah kalimat ini deklaratif? Tadi saya bertemu dengan Ustadz Irwan di kantor. Apakah itu deklaratif? Iya. Iya tidak? Iya, karena memberikan. Iya, karena? Karena memberikan informasi. Oke, karena memberikan informasi. Bisa kasih contoh yang lain karena jelas deklaratif. Kalau pemahaman saya contohnya seperti koran saja yang memberi informasi. Kalimatnya bagaimana? Contoh kalimat Kak. Tadi saya bertemu dengan Ustadz Irwan di kantor, itu termasuk deklaratif gitu ya. Contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain misalnya cuaca hari ini berawan. Cuaca hari ini berawan. Ya. Oke. Apa informasinya cuaca hari ini berawan? Berarti dia cerah. Begitu ya. Itu termasuk kalimat deklaratif, teman-teman? Termasuk. Oke. Pinter kok kelas ini. Kalimat interrogatif. Nih, coba. Bagaimana kalimat interrogatif? Silakan. Siapa? Coba Wonli. Silakan Wonli. Menurut saya Ustazah, dia itu ditanya-tanya saja. Misalnya, kamu dari mana? Kalimatnya bagaimana? Gimana ya? Kalimat interrogatif berarti kalimat pertanyaan. Misalnya, kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Iya. Dari mana asalmu? Iya, dari mana asalmu? Oke. Bagus. Interrogatif, Kak. Contoh kalimat. Berapa harga barang tersebut? Oke. Pertanyaan itu? Apa kata tanyanya? Berapa harga tersebut? Kata tanyanya apa? Berapa? Oke, bagus, pintar. Berapa? Tepuk tangan dulu buat kita. Baik, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan tentang unsur kebahasaan teks negosiasi. Ada 5. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham? Benar ya? Kita buktikan. Kita buktikan. Baik, sekarang saya akan membagi teman-teman kelompok. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Di sini datanya. Kelompok pertama silahkan berkumpul. Bima, Idris, Fatan, dan Faisal. Silahkan berkumpul, mendekat, melingkar, boleh pindahkan bangkunya, boleh. Kemudian kelompok 2 ada Aini, Zulfa, Arini, dan Najla. Saya bagi secara acak ya kelompoknya, tapi tetap Ikhwan Ahwat kita bisa. Kemudian kelompok 3 ada Jahizah, diangkat Kak, diangkat. Nah, Jahizah, Ade, Masita, dan Syifa. Kelompok terakhir ada Sultan, Agif, Dafa, dan Wonli. Silakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompok masing-masing, teman-teman? Oke. Ya, tugas berikutnya di kelompok ini, teman-teman akan mengalihwarnakan dialog negosiasi menjadi teks negosiasi naratif. Jadi di kertas yang akan saya bagikan itu ada dialog negosiasi, teman-teman ubah menjadi negosiasi naratif dengan memanfaatkan unsur kebahasaan yang tadi. Jadi silahkan diaplikasikan, begitu ya. Waktunya terbatas, jadi silahkan dikerjakan. Ada pulpennya? Oke. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Pastikan semua teman-teman di kelompoknya berkontribusi aktif. Nanti akan ada 1 orang yang saya minta untuk maju membacakan hasil kerja kelompok. Kalau bingung boleh tanya ya, boleh bertanya.
teksnya. Nah, teks ini dibuat menjadi versi naratif dari dialog versi naratif. Kemudian silahkan sesuaikan dengan unsur kebahasaan tadi. Ya, bisa dimodifikasi, silahkan dikreatifkan. Oke? Tidak, jadi ini kan teks dialognya, kemudian teman-teman ubah menjadi versi naratif. Gini kan? Nah, versi naratif silahkan teman-teman kreasikan dengan kelompok masing-masing. Yang penting unsurnya tadi ada ya. Yang penting ada pengajuan, penawaran, ada orientasinya, dan ada persetujuan di akhir. Iya, bisa begini. Kan ini versi dialog ya, kita ubah menjadi narasi. Nah, silahkan teman-teman kreasikan. Ya. Silahkan berkontribusi di kelompok masing-masing. Silahkan ajukan pertanyaan jika bingung. Ya. Untuk penjawab pemberinya boleh ditambah. Bisa diberikan nama. Yes, Afwan. Boleh Nah, jadi dari ini kan contoh, ini istilahnya, ini loh bahannya. Nah, bahan ini teman-teman mau ubah jadi bentuk lain. Misal nih, ada kain kan. Nah, kain mau jadikan baju kah, mau jadikan celana kah, atau baju mau dipermak tapi tetap baju. Iya, misalnya baju gamis kalian permak jadi baju pendek misalnya gitu. Nah, sama ini sudah ada bahan teks dialog, kemudian kalian ubah jadi versi narasi kayak gitu. Iya, pakai ini. Iya, ditulis. Harganya tetap sama berarti. Kita tidak mengubah cerita, tapi kita tidak mengubah inti dari cerita itu, tapi kita buat ceritanya bentuknya lain gitu. Gitu. Paham? Ya. Teman-teman bawa handphone kan? Silahkan dikirimkan ke nomor HP yang saya kasihkan nanti. Di WA kan dipoto, terus di WA hasilnya kita bahas. Silakan, waktunya terbatas teman-teman. Yang jelas ini kan dialog ya, ini dialog. Nah, jangan sampai nanti kalian buat versi dialog juga. Harusnya buat yang seperti ini. Gitu ya.
Boleh. Masya Allah. Kak, ini versi dialog atau narasi? Ini dialog. Nah, jadi ini dialog. Ini dialog nih. Ini kan dialog. Yang kita ubah jadi kayak gini loh. Jadi ini yang kita ubah. Yang ini kita ubah kayak gini. Nah, pakai ini nggak apa-apa. Tulis. Nah ini benar, ini benar. Lanjutkan. Waktu teman-teman sisa 2 menit lagi ya. Boleh bertanya ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Usahakan penulisannya pun sesuai dengan EYD, jadi silahkan tanyakan benar atau tidak. Oke, baik, silakan masing-masing kelompok nanti satu orang yang maju, saya tunjuk kelompoknya ya. Yang untuk maju silakan bacakan hasil alih wahana teks narasi kalian. Oke, silakan kelompoknya Jahizah dibacakan hasilnya yang ini di depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kami
Seperti biasa, suasana di pasar tentu riuh akan suara pengunjung dan pedagang pasar. Namun hari ini tampaknya tidak demikian untuk toko sepatu. Toko sepatu ini tampak sepi pengunjung. Mari silahkan dilihat-lihat mas, sapa penjual dengan ramah kepada pengunjung pasar yang lewat. Pengunjung itu pun mampir dan melihat-lihat. Ketika pengunjung menanyakan harga salah satu sepatu, penjual memberikan harga Rp300.000. Karena merasa harga tersebut terlalu tinggi, kemudian pengunjung tersebut mengajukan penawaran. Wah, apa harganya boleh saya tawar, Pak? Tentu penjual mengiyakan untuk boleh ditawar. Namun sayangnya harga tawaran pengunjung masih terlalu rendah untuk harga Rp200.000. Setelah melalui beberapa kali penawaran, akhirnya penjual dan pengunjung menyepakati harga Rp270.000. Akhirnya sepatu itu pun terjual dan kedua belah pihak yang transaksi sama-sama merasa senang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Kak Jahiza, boleh tepuk tangan. Apakah ada yang mau menanggapi? Apakah tadi ceritanya sesuai dengan contoh? Sesuai. Apakah ada bagian yang terlupakan? Apakah ada orientasi di dalamnya? Yang mana bagian orientasinya? Suasana pagi yang cerah di pasar gitu ya, yang riuh. Oke, itu orientasi. Kemudian apakah ada pengajuan? Pengajuannya apa di situ? Memberikan harga sepatu ya, itu pengajuan dari si penjual. Berarti pengajuan pertama dari penjual. Kemudian apakah ada penawarannya? Apa penawarannya? Pengurangan harga menjadi Rp200.000. Baik, di situ pembeli yang mengajukan penawaran pengurangan harga gitu ya, menjadi Rp200.000. Apakah langsung disetujui? Tidak. Apa yang terjadi setelah ditawar? Negosiasi. Setelah pengajuan penawaran, terus ada apa lagi? Ada kesepakatan? Ada apa, Kak? Persetujuan. Apakah langsung setuju? Tidak. Berarti apa? Bagian apa di situ? Kan pengajuannya 300.000 ya. Pengajuan 300.000. Kemudian ditawar, ada penawaran jadi 200.000. Apakah langsung setuju? Tidak. Berarti ada apa lagi di situ? Penawaran? Pengajuan lagi dong. Ada pengajuan lagi. Si pembeli yang mengajukan lagi berarti. Mengajukan harga berapa? 250.000. Apakah sudah sepakat? 250.000 apakah sudah sepakat? Apa yang terjadi? Penawaran lagi. Ditawarkan berapa? 270. Setelah itu sepakat. Ada persetujuan. Jadi dibeli sepatunya? Jadi, oke. Kita coba kelompok Ikhwan. Berarti di sini kelompoknya Faisal. Silahkan. Bacakan di depan, Kak. Udah selesai kan, Bim? Belum kan? Oh ini. Mana ini tulis? Inilah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh hasil alih wahana teks dialog menjadi naratif. Silahkan dilihat-lihat Mas, sapa penjual kepada pembeli yang masuk ke area tokonya. Iya, saya lihat-lihat dulu ya, kata pembeli tersebut. Setelah melihat-lihat, sepertinya ia menemukan sepatu yang ia inginkan
dan mencoba untuk menawar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini contoh hasil alih wahana teks negosiasi dari tim kami. Silakan dilihat Mas, sapa penjual kepada pembeli yang masuk ke area tokonya. Iya, saya lihat dulu ya, kata pembeli tersebut. Setelah melihat-lihat, sepertinya ia menemukan sepatu yang ia inginkan dan mencoba untuk menawar kepada penjual. Oh, yang itu harganya 300.000 Mas. Bahannya kuat dan nyaman di kaki. Penjual mencoba untuk menjelaskan harga dan kualitas jualannya. Pembeli kemudian mencoba menawar seharga 200.000, namun masih ditolak oleh penjual karena merasa harga tawaran tersebut masih rendah dan belum menutupi modalnya. Pada akhirnya, mereka bersepakat untuk jual beli sepatu dengan harga 270.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba saya lihat hasilnya. Oke. Apakah hasil dari yang dituliskan teman kalian tadi sesuai dengan contoh? Apakah bentuknya sudah berubah atau beralih wahana sebagai teks narasi? Sudah. Oke. Sekarang kita lihat. Dari yang ada beberapa yang saya sorotin. Nih. Di pasar dan di pasar. Apa bedanya? Silakan. Apa bedanya? Silakan Kak Dava. Spasinya saja. Spasinya, kenapa spasinya? Karena kalau misalnya kata penghubungnya mengajukan tempat itu harus di spasi. Jadi kayak di spasi pasar. Gitu saja. Jadi yang benar yang bagian atas ke bawah? Bawah. Bawah. Baik. Itu jawabannya Dava. Yang penulisan yang benar adalah di pasar menggunakan spasi karena menunjukkan tempat. Yang Ahwat setuju? Apakah benar? Benar. Oke, kita lihat. Kemudian, kalau dia seperti ini. Dimasak. Yang benar menggunakan spasi atau tidak? Alasannya kenapa, Kak? Kalau menurut saya sudah sepengetahuan saya sudah kalau yang ini tidak menggunakan spasi karena dia bukan menunjukkan tempat tapi
kayak kata kerja gitu saya. Ya. Kata kerjanya masak ya. Oke, ada jawaban lain? Silakan teman-teman. Diterima jawabannya, diterima. Ada yang mau menyempurnakan? Kurang sedikit aja. Ada yang mau menyempurnakan? Kenapa kata dimasak itu tanpa spasi? Dia bentuknya kalimat apa nanti kalau dia buat kalimat? Kalimat apa? Langsung? Kalimat apa? Ada loh suara-suara bisikan-bisikan yang benar sebenarnya. Bisikan-bisikannya benar, tapi orangnya udah percaya diri. Kalau dimasak itu kan tidak pakai spasi ya. Sepakat? Sepakat kata dimasak tanpa spasi. Sepakat kata dimasak itu ada unsur kata kerjanya? Sepakat. Kalau kita membuat dia menjadi versi kalimat, akan menjadi kalimat apa dia? Ada tadi bisikan-bisikan yang benar. Coba. Kayaknya kalimat langsung saja. Langsung? Iya saja. Langsung, oke. Yang lain bagaimana? Ada loh bisikan-bisikan yang benar tadi. Ada dua, kalau misalnya kata kerja, kan masak itu kata kerja dasar ya. Dia bisa berubah menjadi kata memasak, dimasak, begitu kan? Memasak dan dimasak. Kata memasak berarti dia bentuknya kata kerja apa? Aktivitas saja. Aktif. Aktivitas. Aktivitas, oke aktivitas. Memasak, aktivitas, benar. Masak pun aktivitas, dia jadi kata kerja apa yuk? Dia ada dua aja tuh, memasak jadi kata kerja apa, ketika dimasak dia jadi kata kerja apa. Ada loh bisikan-bisikannya. Oke, spill ya, di spill. Memasak itu kata kerja A, kalau dimasak itu kata kerja P. Pasif. Kata Yang kerja mana pasif? kalau dimasak itu kata kerja pasif. Kalau dimasak itu kata kerja aktif. Oh memasak, oh ya memasak. Oh, memasak. Iya. Butuh aqua ini. Oh, butuh aku. Coba gimana? Di Idris, coba Idris menyempurnakan. Kalau kata dimasak itu kata kerja apa? Kalau kata memasak Kalau dimasak itu kata kerja aktif. Kalau apa tuh satunya? Memasak itu pasif. memasak pasif, dimasak aktif. Butuh aku memang ini. Coba. Saya tanya satu orang lagi berubah ini. Gimana Farhan? Dimasak itu kata kerja apa? Memasak. Kalau dimasak itu kata kerja aktif. Kalau memasak itu kata kerja pasif. Oke. Kita saya bantu dengan tulisan ya. Oke, sekarang masalah kita hanya dimasak dan memasak. Berarti yang kita pakai yang di atas ya. Gini. Aktif. Pasif. Oke, aktif, pasif. Aktif berarti dia melakukan sesuatu. Kalau dia pasif berarti si subjek itu dikenai perlakuan. Ya, begitu. Jadi dimasak itu aktif atau pasif, memasak itu aktif atau pasif. Coba kita tanya Ikhwannya, apakah mereka sudah connect atau belum? Jeng, Faisal. Kalau dimasak itu kata kerja pasif, kalau memasak kata kerja aktif. Bagus, tepuk tangan dong. Sudah fokus. Baik, kita sepakat ya. Dimasak ini pasif, sedangkan memasak itu aktif. Ya benar. Gitu. Baik,
Kemudian yang saya lihat lagi yang terakhir. Ada tadi yang menuliskan ini. Beda perlakuan. Nah, kira-kira yang manakah yang benar penulisannya? Ada 3 nih. Silahkan. Silahkan. Siapa? Saya spill ya, ada 2 yang benar. Kita kasih 1, 2, 3 deh. Silahkan yang mau bersuara. Anda, maksudnya dari situ ada 2 yang benar. Ya, ada 2 yang benar. 1, 2, 3. Saya. Hah? Oh iya, saya. Yang benar itu yang 1 sama 3. 1 dan 3 benar? Iya. Alasannya? Karena yang harus pakai titik ya? Iya, yang 2 itu di RP-nya tidak ada titik. Oke, baik. Terima kasih Kak Dava. Silakan ada jawaban lain teman-teman. 1, 2, 3. Yang mana yang benar? Satu, 2, 3. Yang mana yang benar? Kalau Dava tadi 1 dan 3 benar. 1 jawaban lagi deh. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Coba bagaimana? Yang 2 sama yang 3 Ustazah. 2 dan 3 benar? Iya. Kenapa 1 salah? Karena ada di depan RP-nya itu ada titik Ustazah. Di depan. Rupiah. RP ya? Iya. Baik. Terima kasih Kak. Kita bahas teman-teman. RP dia singkatan yang sudah disepakati apa belum? Singkatan yang sudah maksudnya singkatan yang memang sudah kesepakatan oleh ahli bahasa atau belum? Sudah. Ada ya di UEB ada ya, PUEB ada, di EYD ada kan? Nah, di singkatan itu di PUEB atau EYD apakah RP menggunakan titik? Nanti dilihat ya. Jadi yang benar itu yang ini. RP tanpa titik. Makanya biasanya yang lebih benar lagi RP dia tanpa spasi. 300.000 begitu. Kemudian kalau ini 300.000 itu juga boleh. Oke, boleh ya, itu boleh. Kemudian 300.000. Kenapa dia boleh ditulis 300 kemudian 1000? Karena dia tulisannya satuannya banyak gitu ya, satuannya banyak. Jadi dia boleh tuliskan 300.000. Begitu. Sama halnya dengan ketika teman-teman menuliskan kata 1, 2 itu kan boleh ya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 12 itu dia sebaiknya tulisnya angka. Nah, kalau ini boleh dituliskan huruf karena dia uang. Kita lanjutkan teman-teman, kita ke sini lagi. Sampai di sini tentang negosiasi sudah paham? Coba buktikan apa saja sudah teman-teman pahami. Apakah sudah memahami negosiasi? Silakan eksplor pemahaman Anda. Negosiasi, teks negosiasi itu yang bagaimana Kak? Silakan Fatan. Teks negosiasi itu adalah teks yang di dalamnya ada suatu proses penawaran, ada persetujuan, ada kesepakatan. Apakah hanya untuk niaga, jual beli? Tidak. Tidak. Boleh hal lain. Boleh hal lain. Terima kasih Pak Fatan. Tepuk tangan.
Kemudian, apa saja sistematika atau struktur dari negosiasi? Silakan kelompok ini. Orientasi, pengajuan, penawaran, sama kesepakatan. Atau persetujuan, gitu ya. Baik, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Kemudian, apakah tes negosiasi ini boleh dilakukan oleh satu pihak saja? Tidak atau iya? Gimana? Tidak, Ustazah. Tidak. Bagaimana syaratnya? Syaratnya harus ada kedua belah pihak atau lebih gitu, Ustazah. Oh gitu. Baik, lanjut. Ada apa saja struktur kebahasaan dari negosiasi? Silakan. Ada apa saja kalimat-kalimat apa aja dari negosiasi? Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, ada kalimat deklaratif, dan ada kalimat interrogatif. Baik, terima kasih, bagus. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan, teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar hari ini? Atau kita main quiz dulu ya? Boleh, kita main quiz dulu deh. Setelah itu silahkan dikasihkan kesimpulan ya. Nah, silahkan teman-teman buka HP-nya. Join myquiz.com ini. Nah, silahkan join myquiz.com, kemudian kodenya itu di depan. Yang bawa handphone silahkan, satu kelompok boleh bareng-bareng. Join myquiz.com ya, kemudian kodenya itu di depan. Silahkan masuk. Sudah masuk? Ya. Masuk? Silahkan masukkan kodenya. Coba lihat. Iya, masukkan kodenya. Bergabung ke game. Sudah masuk? Sudah. Silahkan bekerja sama ya. Kita lihat kelompok mana yang oke. Yang masuk baru JJ dan Syifa. Kemudian Zulfa hari ini masuk. Oh, sebentar. Ada yang masuk ke sini, Kak. Ayo, yang belum masuk ke situ boleh masuk dulu. Sebentar. Kodenya berubah 275758. Itu ya. Bisa masuk? Jadi Syifa 1 2 3 4 5 6 7. Harusnya ada 7 nih yang masuk. Yang belum terdeteksi di sini coba diulang ya. Bima Nurdiansyah sudah 275758. 275758. Berarti ini kelompok Bima satu ya. Bima CS 275758. 7 like. Ayo, baru 3, baru 4. Ada yang belum masuk? Oke, 5. 2 lagi. Zoro.
Siapa masuk? Oh, lagi itu masuk ke sudah? Lagi mau masuk. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Silahkan. Ini konsepnya bisa cepet-cepetan, maksudnya kalau lebih cepat lebih baik, lebih cepat nilainya akan lebih tinggi, tapi pastikan jawaban kalian benar. Kita mulai. 1, 2, 3. Belum. 1, silakan mulai. Ayo persaingan ketat teman-teman. Ya, Zulfa ini sudah hari ini 2 benar. Zoro menyusul. Wus. Selisihnya sengit teman-teman, cuma 30 poin. Masih tak masuk. Zoro memimpin. Masih Zoro memimpin. Ya, Najla ini naik. Masih ada kesempatan. Ayo Zoro dibalap Najla ini. Zulfa naik, melesat. Zoro. Wow, seri teman-teman. Najla ini masih punya kesempatan. JJ Shiva naik 3. Sudah selesai kah? Wow, seri ya nih, kita lihat. Ayo kita tunggu Bima Nurdiansyah dan teman-temannya. Ayo Bim. Kita lihat ya. Langsung nge-lag ya. Oke. Ya. Tepuk tangan buat kita. Tepuk tangan buat kita. Zoro 1. Zulfa hari ini 2 dan 3 Shiva tadi ya. Baik. Sebenarnya ini kalah sepersekon detik aja. Ya gak sih? Karena tadi sama kan? 3250 ya. Baik teman-teman. Kita lanjutkan di bagian akhir. Bagaimana kesimpulan Anda terkait pembelajaran hari ini? Saya mau dengar 2 suara dari kubu kanan dan kubu kiri. Silahkan disimpulkan. Langsung hopeless yang juara 1. Oh, berarti amannya depan dan belakang saling memberikan kesimpulan.
baru nanti di akhwat satu suara. Ayo, silakan. Oh, tidak terima. Coba silakan. Ambil mikrofonnya. Simpulan materinya bagaimana? Oh, ternyata selama ini saya sudah melakukan negosiasi. Boleh. Silahkan disimpulkan. Langsung aja dong. Ayo. Silakan. Nggak bisa sana dulu kan saja. Awak mau duluan? Iya. Tamat dulu. Ladies first. Memuliakan ini ya. Ladies first. Silakan. Iya. Kesimpulan yang dari kami pelajari hari ini, ternyata setiap harinya itu kita selalu melakukan negosiasi tanpa kita sadari. Terus tambahan? Ternyata kita selalu negosiasi. Dan juga negosiasi itu kesimpulannya tidak dapat dilakukan oleh satu orang, harus lebih, 2 orang atau lebih. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Tadi katanya negosiasi itu kita selalu lakukan setiap hari dan dia tidak boleh hanya 1 orang, harus lebih dari 2 orang. Lanjut, kesimpulannya apa Kak? Ambillah mikrofon itu. Silakan. Kesimpulan hari ini. Ya, pakai mikrofonnya. Karena kameranya di ujung sana, saudara-saudara. Ada kamera, silakan dada-dada. Selamat Anda di prank. Jadi harus nyaring. Silakan. Dekatkan aja mikrofonnya, nggak apa-apa kok. Dia nggak bakal ada yang kayak gitu. Gimana Kak? Boleh kok itu dicampur suara. Enggak, weh. Ayo silakan. Ayo, waktunya. Boleh dibantu Faisal atau Bimo mungkin tidak sabar. Mau bersuara. Ya, jadi kesimpulan hari ini kita jadi tahu struktur teks negosiasi dan unsur negosiasi dan unsur-unsur kebahasan yang ada di teks negosiasi. Oke, baik. Terima kasih Kak. Lanjut. Terakhir, silakan. Kesimpulan terakhir. Kan tadi sudah sepakati. Malu dong. Gimana Kak? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kami menang. Iya, kami menang. Jadi kesimpulan hari ini itu kami jadi mengetahui apa sih syarat-syarat dari negosiasi, terus struktur-struktur dari negosiasi, terus gimana sih contoh-contoh orang ketika bernegosiasi. Ya, itu aja saja. Negosiasi harus baik ya. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Ya, teman-teman bisa kita simpulkan, negosiasi itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan setiap harinya. Ketika ada pengajuan dan ada penawaran, kemudian diakhiri dengan setuju ataupun tidak setuju, itu masuk ke negosiasi. Kemudian poin kedua adalah negosiasi itu tidak terbatas untuk niaga saja, jual beli, tapi ketika kita janjian mau pergi ke kafe, pilih kafe pun itu sebenarnya negosiasi. Kemudian ada negosiasi yang resmi dan tidak resmi, sebenarnya itu bisa kita bahas lagi selanjutnya nanti. Negosiasi yang kita sehari-hari berarti yang tidak resmi, versi santai, kemudian ada yang versi formal, dia menggunakan surat seperti itu. Baik, teman-teman, kita cukupkan untuk hari ini. Kita lanjut lagi pembelajarannya pekan selanjutnya. Silakan kita tutup dulu dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa penutup.
Ya, terima kasih untuk teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa melekat dan bermanfaat buat kita. Ketika kita melakukan negosiasi pun, teman-teman negosiasinya harus yang baik, tidak perlu ngotot gitu ya. Kalau misalnya ke pasar, si pembeli tidak mau mengurangi harga, nggak perlu untuk ngotot-ngototan, nggak usah sampai bentrok, chaos gitu. Silahkan akhiri negosiasi dengan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Ketika bernegosiasi juga dengan cara yang ahsan, yang santun. Begitu, karena negosiasi itu bagian dari aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama teman-teman. Semoga ilmunya melekat. Saya akhiri afan minkum. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.